Apalagi kok Pak, bukan dibaca itu kau sendiri ya, bagus kok. Orang jamnya masih gerak. Ini apa bermasalah? Davi ya, Davi Asmaul Husna ada berapa? Iya, 99. Apakah terbatas itu aja apa ada lagi? Terbatas hanya 99 apa bisa lebih lagi? Nggak tahu. Oh, lebih. Ya, mantap. Masya hadiahnya? Tidur. Pala. Orang kaya. Orang kaya kan? Alah. Antum tawaduk kali. Antum. Tawaduk. Rendah hati kali. Biasa aja. Apa? Pertamina kan? Jualan apa? Grosir. Oh iya. Lumayan lah tuh. Lumayan lah ininya, lumayan. Kita lanjut ya. Lanjut. Ya. Tadi kita bahas tentang bentar aja, ini orang ini ada yang belajar. Kita bahas tentang makna Asmaul Husna, ya. Makna Asmaul Husna, ya. Halaman tadi 31. Jadi kita tadi di les yang pertama yang kedua sudah kita bahas ya makna dari Asmaul Husna, bahwasannya makna itu dapat kita ketahui. Dari mana kita ketahui? Dari nas-nas, baik dari Al-Quran maupun hadis. Ya. Adapun keifiyahnya, bagaimananya, ya, tata caranya, itu semua perkara ghaib. La ya'lamuha illallah, ya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Nah. Ana bawakan perkataan Imam Malik. Ya. Imam Malik. Ya. Sana dalil Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman Allah 'alal arsy istawa, di atas arsy istawa, ya, beristiwa. Ya. Adik. Ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Ya. Kemudian istiwa itu bersemayam. Kalau asal bahasanya ya, bersemayam. Apa? Nah, itulah kalau kita bersemayam, kita itu bersemedi, berdiam diri. Tapi kita kalau istiwanya Allah nggak bisa kita tahu gimana caranya, apakah sama dengan makhluk, nggak boleh kita. Ya. Qala, katanya Malik, qala al-istiwa'u ma'lum, beristiwa itu diketahui. Apa makna istiwa? Wal kaifu majhul, akan tapi tata caranya bagaimananya itu majhul, tidak diketahui. Wal iman bihi wajib, dan beriman dengannya itu wajib.
Wassu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya itu bid'ah. Ya. Tentang gimana istiwa Allah, ya, gimana cara bersemayam Allah itu bid'ah. Kayak boleh. Hah? Iya. Atau kita bertanya ke diri sendiri, kita membayangkan mana Allah bersemayam itu kayak mana? Hah? Ilhad, ya, ilhad. Ya, kalau kepikiran pasti ada kepikiran. Tapi kewajiban bagi kita, tugas kita memotong, ya. Iya. Apa menyanggah lah pemikiran itu. Oh, nggak boleh. Gitu. Dah. Sekedar mengimani aja. Kan wal iman bihi wajib, dan beriman dengannya itu wajib. Wassu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya itu bid'ah. Gitu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita nggak tahu, kita nggak boleh menyamakan istiwa Allah sama dengan istiwa makhluk. Bersemayam Allah sama dengan bersemayam makhluk, nggak boleh. Gitu. Sama kayak tadi, tangannya Allah nggak boleh kita samakan dengan tangannya makhluk. Nggak boleh kita khayal-khayalkan nih gimana tangan Allah bentuknya, kayak mana, letaknya di mana, besarnya semana, nggak boleh. Ya, banyak nih perkataan Imam Syafi'i, ya, terus Imam Abu Hanifah, ya, terus Imam Ahmad. Qala Imam Ahmad rahimahullah, ya, safallaha bima wasafa bihi nafsahu. Sifatilah Allah, ya, dengan apa-apa yang telah Allah sifatkan pada dirinya. Wanfa'u 'anillah ma nafahu an nafsi, dan tiadakanlah sesuatu dari Allah apa-apa yang Dia tiadakan dari dirinya. Gitu. Nah, kita langsung yang ketiga, zikr ba'd sifatillah ta'ala, penyebutan sebagian sifat-sifat Allah di Al-Quran maupun di hadis. Iya. Penyebutan sebagian sifat-sifat Allah. Kalau nama-nama Allah udah tahu kita, ya, jelas tuh di Al-Quran banyak tuh, dari Allah sampai Al-Wahhab. Ya, jadi penyebutan sebagian sifat-sifat Allah. Lillahi azza wa jal minas sifati a'laha wa akmalaha wa ajallaha. Allah memiliki sifat-sifat yang paling tinggi dan yang paling sempurna. Allah memiliki sifat-sifat yang paling tinggi dan yang paling sempurna. Walaysa fiha naqas biwajhi minal wujuh, dan tidak ada satu kekurangan pun dari segi manapun, ya. Tidak ada kekurangan pun dari segi manapun, nggak ada. Tidak ada kekurangan satupun dari segi manapun. Ya, kekurangan, cacat, aib sama aja, naqas. Ya, sama aja. Wahiyya katsiratun, dan sifat-sifat itu sangat banyak. Wa minha, diantaranya, ya, wahiyya katsiratun, dan dia banyak. Dan ia banyak, sifat-sifatnya banyak. Wa minha, diantaranya, tuh, di antaranya pertama sifat al-haya, hidup. Ya, Allah itu hidup. Ya. Dalilnya qala ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada yang tahu artinya? Apa artinya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi. Apa artinya? Allah, tidak ada sesembahan selain Dia, huwal hayyul qayyum, dan Dia zat yang maha hidup dan
yang tidak pernah tidur. Qayyum, hidup. Zat yang maha hidup. Ya. Apa? Dan dia zat yang maha hidup. Lagi apa ya? Qayyum itu maksudnya yang berdiri terus, maksudnya nggak pernah mati lah, nggak pernah istirahat. Jadi hidupnya Allah itu tidak sama dengan hidupnya makhluk, ya, tidak sama dengan hidupnya makhluk. Jadi hidupnya Allah itu tidak didahului dengan ketiadaan, paham nggak? Kalau kata Guru Ana, Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Ya, Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Jadi Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Kalau kita didahului dengan sesuatu yang ada, ya. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah menciptakan langit, bumi, malaikat, iblis, arsy, kursi. Itulah kita rendah. Ya, kita punya naqs, punya kekurangan. Sifat hidup kita punya kekurangan. Tapi sifat hidup Allah itu sempurna. Bahkan kehidupan dia tidak didahului dengan ketiadaan. Kemudian tidak diakhiri dengan kefanaan. Kalau kita diakhiri dengan kefanaan, hari kiamat, hari akhir, semua manusia pasti mati. Semua yang punya nyawa pasti mati. Allah enggak. Terus tidak diakhiri dengan ketiadaan. Ya, tidak diakhiri dengan kefanaan. Itulah sifat hidupnya Allah, sempurna. Kita enggak. Kita enggak sempurna. Kalau ada yang bilang, "Ustaz, kita kan kekal, Ustaz. Buktinya nanti kita di akhirat dibangkitkan, masuk surga, kekal kita." Iya, kekalnya kita. Kenapa? Karena kita dikekalkan. Kita bukan kekal, tapi kita dikekalkan. Bukan kita yang kekal. Allah lah yang memberikan kekalan itu, bukan kita. Itu orang kafir kekal di neraka, hum fiha khalidun. Bukan mereka yang kekal, tapi Allah lah yang mengekalkan mereka. Gitu. Kalau Allah kekal dari awal sampai akhir, nggak pernah Allah mati. Paham? Inilah bedanya sifat kita dengan sifat Allah. Ya. Kemudian sifat yang kedua, al-ilm, ilmu. Ya, ilmu. Qala ta'ala, innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Ya. Jadi ilmu kita dengan ilmu Allah itu sangat jauh. Iya. Kalau ilmunya makhluk, sepintar-pintarnya makhluk, sepintar-pintarnya manusia, pasti dia ada sesuatu yang nggak tahu, atau dia pernah lupa. Coba sebutkan siapa yang paling pintar. Kalau Indonesia Pak Habibie, dia bisa buat pesawat, ya kan? Tapi beliau pernah lupa. Ada sesuatu yang beliau nggak tahu. Nah, itulah menunjukkan manusia ini sifatnya penuh dengan kekurangan, aib, naqs. Tapi kalau Allah semuanya tahu. Alima makana wa ma yakunu wa ma lam yakun. Allah itu tahu, ya, apa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi dan yang belum terjadi. Laukana yakunu alima kaifa yakunu. Dan seandainya kalau terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Itulah Allah. Sifat alimnya, sifat ilmunya. Ya, apalagi kita dikit-dikit lupa. Yang semua nggak tahu. Allah tahu semua. Ya, alima makana. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi. Wa ma yakunu, dan apa yang akan terjadi. Ya, wa ma lam yakun, dan apa yang belum terjadi. Lau kana yakun, dan seandainya terjadi, alima kaifa yakunu. Dia tahu bagaimana terjadinya. Itulah ilmunya Allah. Ya, sempurna. Ya. Apa tadi? La naqas biwajhi minal wujuh. Tidak ada kekurangan pun dari segi manapun, enggak ada. Baik. Kemudian sifat yang ketiga, al-qudrah, kemampuan.
kuasanya Allah. Qala ta'ala wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Syai'nya di sini qadirnya itu qadir. Sesungguhnya Allah ya, mampu atas segala sesuatu. Ya, kalau kita makhluk ada sesuatu yang kita nggak mampu, ya. Misalnya anak nggak mampu nikah yang keempat, nggak mampu anak kan, nggak mampu. Atau misalnya kita nggak mampu semuanya lah, ya, nggak mampu beli ini, ya, nggak mampu, ya, ada pokoknya kita kekurangan lah pokoknya. Kalau Allah mampu semuanya, apa yang Allah nggak mampu, semua mampu. Gitu. Dah 3 aja sifatnya. Sini banyak. Sini ada as-sama' wal basar, mendengar dan melihat, al-iradah keinginan, kemudian al-istiwa bersemayam, al-yadan tangan, 2 tangan, al-ulu tinggi, al-wajh wajah, ya, an-nuzul turun, banyak. Tapi yang 3 ini aja lah, ya. Al-haya hidup, al-ilm ilmu, kemudian kudrah kemampuan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa, mampu atas segala sesuatu. Gak ada sesuatu yang Allah gak mampu, semuanya mampu. Baik. Nah, di sini aja ya.